Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan bagian kedua ya, tentang tema utama yang kita bahas tentang revolusi industri. Tadi kita udah sampai ke faktor-faktor pendukung revolusi industri lahir di Inggris, yaitu suasana negaranya yang aman dan damai, ilmuwan dilindungi inovasinya melalui lisensi dari pemerintah ya, atau kalau sekarang mah disebutnya hak cipta. Jadi ilmuwan dilindungi hasil inovasinya oleh pemerintah dengan lisensi hak cipta. Lalu Inggris juga kaya akan sumber daya alam, terutama batu bara untuk bahan bakar mesin uap dan juga wool ya untuk bahan bahan baku pakaian. Ketika masyarakat Inggris ilmuannya banyak juga yang memproduksi mesin jahit ya untuk memproduksi pakaian manusia. Lalu inovasi-inovasi ilmuwan ini diproduksi sangat massal di pabrik-pabrik yang dibangun oleh pengusaha-pengusaha di Inggris. Ya, jadi diproduksi massal hasil ciptaan ilmuwannya. Kemudian pemerintah Inggris juga membangun pasar. Jadi ilmuwan yang menciptakan benda-benda inovatif itu mereka tahu kalau benda ciptaan mereka ini akan bisa dibeli oleh masyarakat, gimana caranya? Oh, ternyata Inggris menciptakan pasar supaya barang yang dibuat ilmuwan bisa dibeli oleh masyarakat seluruhnya, ya. Karena pemerintahnya ini membuat pasar untuk transaksi jual beli benda hasil inovasi ilmuwan dengan masyarakatnya. Nah, ini ya yang membuat faktor-faktor yang mendukung revolusi industri lahir di Inggris. Nah, bagian berikutnya kita akan bahas tahapan revolusi industri di dunia yang sudah mencapai atau melampaui revolusi industri yang keempat. Sudah ada 4 fase dari revolusi industri. Revolusi industri yang pertama kita bahas yaitu revolusi industri pertama ya, 1.0. Penggunaan mesin uap dalam industri dimulai pada tahun 1784 pada abad ke-18. Jadi revolusi industri yang pertama adalah mesin uap untuk membantu kinerja manusia dalam beraktivitas, baik aktivitas sosial, baik aktivitas ekonomi, baik aktivitas transportasi ya. Mesin uap menjadi salah satu ciri khas, jadi ikon dalam revolusi industri yang pertama ya. Revolusi industri 1.0 ini ya, mesin uap yang menjadi trademark ya, menjadi ikonnya revolusi industri yang pertama. Revolusi industri 2.0 atau revolusi industri yang kedua adalah penggunaan mesin yang bisa memproduksi barang secara massal. Ini mesin di pabrik-pabrik ya. Jadi di pabrik-pabrik itu banyak mesin-mesin yang bisa membuat barang secara massal. Lalu ciri khas revolusi industri 2.0 adalah mulai digunakannya listrik, tenaga listrik. Setelah periode sebelumnya adalah menggunakan mesin uap, tenaga batu bara, di revolusi industri yang kedua ini dimulailah mesin-mesin bertenaga listrik dan juga mesin-mesin bertenaga minyak bumi atau BBM, bahan bakar minyak ya. Jadi mulai meninggalkan secara bertahap ya, mulai meninggalkan mesin-mesin tenaga uap diganti oleh mesin-mesin bertenaga listrik dan bertenaga minyak bumi atau BBM. Itu yang menjadi ciri khas ikon dari revolusi industri 2.0 ya. Dan juga diperkenalkannya di pabrik-pabrik itu mesin-mesin yang bisa memproduksi barang secara massal. Nanti saya akan share videonya ya, video tentang secara lebih gambaran besarnya revolusi industri 1, 2, 3 dan juga 4 ya.
Revolusi industri 3.0, penggunaan teknologi informasi, komputerisasi, dan mesin-mesin. Nah, zaman kemudian semakin canggih. Di revolusi industri yang ketiga, mulailah teknologi informasi, jaringan internet, komputerisasi, mesin-mesin yang manusia hanya tinggal menekan satu tombol, kemudian mesin-mesin itulah yang selebihnya bekerja. Ya, ini yang menjadi ciri khas revolusi industri 3.0. Jadi manusia mah hanya sebagai operator aja. Manusia hanya sebagai operator saja. Selebihnya mesin yang membantu kinerja manusia. Ya. Ini yang menjadi ciri khas dari revolusi industri 3.0. Jadi penggunaan komputerisasi, digital, big data, jadi semuanya serba elektronik, udah menggunakan tenaga listrik, dan semuanya ada benda-benda yang otomatis. Misalkan contohnya ini ya, misalkan kipas angin, kita tinggal pencet tombol on, si kipas angin itu akan bekerja. Kita mah tinggal pencet play on aja ya. Begitu juga alat-alat lainnya, kamera misalkan ingin memotret, ya kita tinggal menekan untuk memotret aja. Sisanya yang memproduksi gambarnya adalah kamera. Begitu juga seperti printer. Ya, kita masukin data, maka nanti si mesin printer itu yang akan memproduksi tulisan-tulisan itu menjadi tertulis dalam secari kertas. Kita mah tinggal menekan tombol print aja. Ya, seperti motor juga ya, motor kita tinggal masukin kunci, kemudian pencet starter gasnya, nanti yang jalani ya motor aja. Kita mah tinggal duduk aja, ngegas, ngerem, ya, belok kanan, belok kiri. Yang bekerjanya ya motor aja. Nah itu contohnya ya. Contoh, hanya kita tinggal menekan tombol, kita memasukkan kunci, kita tekan on, sisanya mesin yang bekerja. Ya, itu yang menjadi ciri khas revolusi industri 3.0. Yang terakhir adalah revolusi industri 4.0. Mesin terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi semuanya serba internet. Internet of Things, ya. Kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu. Jadi semuanya terkoneksi pada internet. HP, mungkin juga mesin cuci, televisi, ya. Semuanya terkoneksi ke internet. Semuanya bisa dilaksanakan secara online maupun offline, ya. Kayak belanja online, kan itu salah satu modalnya adalah harus ada koneksi internet. Begitu juga kita browsing, googling, semuanya itu adalah ada bantuan dari akses internet. Semuanya terhubung secara internet. Kita upload, kita download data, itu semuanya terhubung dengan internet. Inilah yang salah satunya menjadi ciri revolusi 4.0. Tapi ternyata revolusi 4.0 juga bisa lebih rumit ya, bisa lebih kompleks gitu, karena revolusi 4.0 ini juga menggunakan yang namanya robot, artificial intelligence. Ya, revolusi 4.0. Setahu saya, selama ini yang saya ketahui membaca ini, revolusi 4.0 ini pionirnya adalah Jerman ya. Negaranya pionirnya adalah Jerman yang memperkenalkan, memasifkan, memviralkan apa itu revolusi industri 4.0. Orang Jerman yang mengajar di universitas di Swiss ya, berbicara tentang revolusi industri 4.0. Nah, itu yang menjadi bagian terpenting dari perkembangan revolusi industri 4.0. Nah, sedangkan Indonesia baru sampai mana? Perkembangan teknologi Indonesia itu baru sampai revolusi industri 2.0 dan revolusi industri 3.0. Kita itu berada di tengah-tengah revolusi industri
2 dan revolusi industri 3. Kita belum nyampe ke revolusi industri 4. Banyak desa-desa di Indonesia, bahkan banyak daerah-daerah di perkotaan di Indonesia itu, di pinggir kotanya itu belum bisa akses internet. Akses internetnya belum bagus. Jadi belum bisa dibilang bahwa Indonesia ini masuk dalam revolusi industri 4.0. Ya, karena masih jauh. Kita baru nyampe revolusi industri 2 dan juga revolusi industri 3. Ini ya, mudah-mudahan dipahami. Silakan dilihat berulang kali tentang video ini untuk bisa memahami bagaimana tahapan revolusi industri. Berikutnya, kita akan melihat gambar-gambar ya. Apa inovasi teknologi revolusi 1.0, revolusi industri yang pertama, yang menjadi trademarknya, yang menjadi ciri khasnya. Mungkin kalian juga sama-sama tahu ya. Nah, tapi kita akan coba melihat apa aja. Yang pertama yang udah banyak dibahas berkali-kali ya, yaitu mesin uap yang dibuat oleh James Watt. James Watt berhasil menciptakan mesin uap pada tahun 1770. Pada perkembangannya, mesin uap yang berbahan bakar batu bara sangat dominan digunakan dalam segala aktivitas manusia. Nah, ini ya mesin uap yang bahan bakarnya adalah batu bara. Lalu mesin uap kemudian digunakan di kapal ya, seperti ini yang kita lihat. Ini kapal kincir buatan William Symington. Kapal laut yang asalnya menggunakan tenaga manusia sekarang terganti kapal lautnya menggunakan tenaga mesin uap ya, dengan bahan bakarnya adalah batu bara. Begitu juga ada kereta api tenaga uap ya, yang ditemukan oleh George Stephenson dengan bahan bakunya adalah batu bara dan alat untuk menggerakkannya adalah mesin uap. Nah, lanjut kita akan melihat inovasi teknologi revolusi industri 2.0, revolusi industri yang kedua. Nah, ada dinamo listrik untuk memproduksi tenaga listrik yang dibuat atau diciptakan oleh Michael Faraday. Ya, jadi alat untuk memproduksi bagaimana suatu benda itu kemudian menggunakan tenaga listrik. Lalu ada juga lampu pijar oleh kita semua tahu ya, Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini berhasil mengalirkan atau dia berhasil membuat suatu pola sistem gimana caranya listrik ini bisa mengalir ke suatu benda untuk menerangi. Ya, lampu pijar. Dulu lampu ya pakai api ya. Api yang pakai minyak tanah gitu ya, bahan untuk bisa menyalanya. Thomas Alva Edison kemudian menemukan sistem atau pola gimana caranya lampu itu bisa menyala dengan tenaga listrik. Ada juga telegraf dalam sistem komunikasi ya, dibuat oleh Samuel Morse. Jadi ini salah satu alat komunikasi pada revolusi industri yang kedua ya, telegraf. Ada juga, nah kita ini sama-sama tahu ya, telepon, Alexander Graham Bell, untuk memudahkan komunikasi manusia. Ini yang menjadi salah satu ciri khas dari revolusi industri yang kedua ya. Sekarang telepon ya sangat canggih ya, smartphone, telepon genggam. Beda dengan telepon yang pertama kali diciptakan oleh Alexander Graham Bell. Lalu ada juga menara listrik tenaga panas matahari dan udara yang dibuat oleh Nikola Tesla. Ya, jadi Nikola Tesla ini sudah memikirkan energi alternatif ya, bagaimana benda-benda yang digunakan oleh manusia itu menggunakan tenaga panas matahari dan juga tenaga udara ya. Jadi sudah memikirkan untuk kemudian sedikit meninggalkan tenaga listrik, apalagi meninggalkan tenaga uap ya, mesin uap, kemudian terpikirkan untuk manusia ini aktivitasnya dibantu oleh mesin-mesin yang terbantukan oleh tenaga matahari dan tenaga udara ya, yang dibuat oleh Nikola Tesla. Dan yang terakhir adalah pesawat terbang ya, yang dibuat oleh Wilbur dan Orville Wright.
Ini yang menjadi